Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Terima kasih sudah hadir di acara diseminasi aksi nyata modul 14 Ibu Ani Iswati, Sarjana Pendidikan. Terima kasih. Di sini ada sesi 3 nanti yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah diseminasi aksi nyata modul 14 dari Ibu Ani Iswati, yang ketiga adalah penutup. Untuk pembukaan kita marilah buka acara diseminasi pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Langsung saja. Yang kedua adalah diseminasi. Sebelum acara diseminasi aksi nyata modul 14, untuk sesi yang kedua ini nanti ada tanya jawab juga setelah Ibu Ani Iswati memaparkan diseminasinya aksi nyata modul 14. Nanti ada sesi tanya jawab dari Bapak Ibu Guru. Tanya jawab nanti ada 2 pertanyaan atau 3? 2 cukup ya, 2 pertanyaan dari Bapak Ibu Guru nanti akan dijawab oleh Ibu Ani Iswati. Langsung saja kita ke acara yang kedua, yaitu adalah pemaparan dari Ibu Ani Iswati, diseminasi aksi nyata modul 14. Ibu Ani Iswati, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Elmi atas kesempatannya. Acara diseminasi modul 1. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Mohon maaf Bu Ani, suaranya kurang keras. Kelihatannya mic-nya kurang. Saya akan mempresentasikan ya. Bu Ani, suaranya tidak kedengeran. Suaranya jelas ya, Bapak Ibu ya, sudah terdengar? Masih jauh Mbak, suaranya masih jauh. Halo, cek terdengar jelas? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini saya akan mempresentasikan tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 untuk 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi Bapak Ibu. Baik, di sini ada pengertian restitusi dan 5 posisi kontrol. Untuk restitusi sendiri, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini guru itu menciptakan kondisi bagi murid mereka. Jadi murid-murid nanti ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat, dengan karakter yang lebih baik. Ini menurut dosen tahun 2004. Yang selanjutnya, 5 posisi kontrol guru. Ini menurut dosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif atau berpusat, kemudian memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa, melalui serangkaian riset yang berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol.
Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Untuk posisi sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, biasanya seperti itu ya Bapak Ibu guru ya. Kamu selalu saja salah. Misal ini kita di kelas, pasti selalu yang penting selesai. Nah, misal ada anak yang mengerjakan tugasnya terlambat ya Bapak Ibu. Nah, guru seperti ini yang senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Untuk selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini contohnya ya Bapak Ibu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, misal seperti itu. Kemudian, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, ada contoh lagi, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Untuk membuat merasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh juga merapat pada anak, agak sedikit lesu. Jadi memperlihatkan bagaimana cara kita agar anak itu bersimpati. Oh, saya sudah bersalah seperti ini. Ini misalnya ya Bapak Ibu guru ya. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini ya Bapak Ibu ya? Nah, ini hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Justru yang mengiranya penghukum tadi lebih tegas, lebih kasar, tapi yang membuat rasa bersalah ini lebih halus, tapi ternyata lebih berbahaya ya Bapak Ibu guru ya. Nah, ini kenapa? Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan mereka. Tidak seperti murid dalam itu ya tadi dengan guru yang penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya, kemudian emosinya, walaupun dengan cara yang negatif, tapi mereka bisa meluapkannya secara terbuka. Nah, kalau yang dalam pembuat rasa bersalah ini, murid akan tertekan, dan seperti inilah yang tiba-tiba bisa membuat murid itu menjadi amarahnya itu meletus dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Justru dengan pembuat rasa bersalah itu akan lebih berbahaya. Kemudian untuk posisi yang ketiga, guru pada posisi ini sebagai teman. Nah, di sini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi ada pendekatan persuasi dari guru untuk membahas tadi kesalahan yang dilakukan oleh muridnya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini bisa berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Dan mereka biasanya akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak ada bantuan Bapak selama ini." Nah, jadi kita mengingatkan kepada mereka, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini contoh-contohnya ya Bapak Ibu guru ya. Nah, untuk hal negatifnya dari posisi seorang teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya." Nah, jadi murid mengembalikan karena tadi kan kita sudah mengatakan, "Ayo bantulah demi Bapak." Nah, selama ini
sudah Bapak bantu selama ini, Ibu sudah membantu, nanti Ibu bantu membereskan masalah ini. Nah, jadi kita dibalik nanti. Bisa kita suatu saat tidak bisa membantu Bapak Ibu guru. Murid akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, karena kedekatan dia dengan guru tadi yang menjadi teman, ini bisa menjadikan murid lebih cenderung dekat dengan guru itu, sehingga dia mau bertindak untuk guru tersebut, tapi untuk guru lainnya tidak, karena dia merasa tidak diperhatikan oleh guru yang lain. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini teman biasanya menggunakan nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda, kemudian bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Nah ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu yuk di sana, nanti Bapak bantu. Kamu ini loh, sambil senyum-senyum misal seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bagaimana perasaan murid dengan sikap guru yang seperti ini? Nah, ini hasilnya ya. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang yang lain. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu guru ya, karena dia merasa diperhatikan oleh salah satu guru tersebut yang sudah dianggap teman, jadi dia guru lain tidak membantu saya kok, kenapa saya harus membantu guru itu, saya membantu Bapak A sajalah yang selalu membantu saya, misal dia seperti itu. Oke, selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, ini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu biasanya dia berkata, misal ada murid yang melakukan kesalahan, posisi guru sebagai pemantau itu akan mengatakan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi dia mengembalikan pertanyaan-pertanyaan itu kepada murid. Nah, seorang pemantau saat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek, biasanya seperti itu Bapak Guru. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol muridnya. Untuk selanjutnya, nah ini. Untuk pemantau biasanya menggunakan nada datar dan bahasa tubuh yang formal. Ini contohnya ya Bapak Ibu Guru ya, ada guru dan adik. Ini kasusnya saya bacakan dulu. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, misal adinya menjawab, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Iya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, itu contoh kasus karena Adi sudah terlambat, ya Bapak Ibu. Jadi, sebagai guru menanyakan dulu jam-jam berapa, kemudian konsekuensinya apa, seperti itu. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Nah, ini hasil analisanya ya. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah.
Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal sendiri. Nah, itu adalah contoh kasus guru yang sebagai seorang pemantau, Bapak Ibu Guru. Selanjutnya, nah ini ada posisi yang kelima, yaitu posisi sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Pada posisi manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya, kebutuhan orang lain juga. Nah, di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun pada berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Biasanya, Bapak Ibu Guru yang sudah bisa memposisikan dirinya sebagai manajer itu akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, ini kita mengembalikan murid tersebut kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati, Bapak Ibu. Apakah kamu meyakininya? Nah, contoh selanjutnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bisa bersedia memperbaikinya? Selanjutnya, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu, kita mulai menggali apa yang diyakini oleh murid tersebut, kemudian menggali apa yang atau rencana apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, kita tidak membuat murid tersebut merasa bersalah, tapi kita menggali dari lewat pertanyaan-pertanyaan tadi, kita bisa mengajak murid berkolaborasi agar dia bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Tentunya dengan cara-cara yang lebih baik ya Bapak Ibu Guru. Selanjutnya, nah, posisi manajer ini ya, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersendagura menempatkan diri sebagai teman. Tadi ya Bapak Ibu, biasanya yang bersendagura itu sebagai teman. Kemudian fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Jadi untuk posisi sebagai manajer itu kita fokusnya hanya pada murid. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah, ada sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Oke, lanjut. Nah, ini ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu Guru. Nah, di sini ada guru berbuat, guru berkata, hasilnya, kemudian ada ini yang sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, ini ada dampaknya pada murid juga. Sebentar. Oke, saya bacakan. Di sini ada motivasinya, guru berbuat apa. Nah, ini sebagai identitas gagal, kontrol dari luar, kemudian identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil atau suksesnya. Nah, ini menghindari hukuman untuk penghukum.
Guru biasanya berbuatnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, seperti itu. Kemudian untuk guru yang membuat merasa bersalah, biasanya lebih ke berceramah dan mengatakan seharusnya apa, ibu kecewa karena apa, seperti itu. Kemudian untuk yang sebagai teman, di sini perbuatan guru itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, ini untuk yang sebagai pemantau biasanya menghitung dan mengukur, seperti tadi. Kamu sudah terlambat berapa menit, seperti itu contohnya. Kemudian dan sebagai manajer ini yang itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa keyakinan kelas yang sudah kita yakini, seperti itu tadi contohnya. Nah, ini kemudian berkata, ini contohnya ya Bapak Ibu, untuk yang penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, seperti itu. Jadi lebih ke apa ya? Ya memang membuat anak itu takut seperti itu ya. Kemudian untuk yang membuat merasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi memperlihatkan masalah kita karena perbuatan memperlihatkan efek dari guru atas kesalahan siswa. Kemudian ini yang sebagai teman itu guru berkata, contohnya, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ada ibu, ingat tidak ibu pernah bantu kan, seperti itu. Nah, ini contoh untuk yang pemantau, apa peraturannya. Sedangkan untuk yang manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itu. Kemudian untuk hasilnya, sebagai yang penghukum ini biasanya murid menjadi pemberontak, menyalahkan orang lain dan sering berbohong karena dia merasa takut Bapak Ibu. Kemudian untuk yang membuat merasa bersalah di sini biasanya murid itu menyembunyikan, menyangkal dan bisa juga berbohong. Untuk yang teman biasanya menjadikan murid sebagai ketergantungan mereka. Jadi ketergantungan atas bantuan yang telah kita berikan. Untuk yang sebagai pemantau ini menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian untuk yang manajer ini bisa menguatkan pribadi murid. Kaitan dengan dunia berkualitas, untuk yang penghukum ini murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya. Untuk yang sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Karena tadi pemantau itu kan selalu mengkaitkan dengan peraturan dan peraturan ya. Kemudian untuk yang manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, ini yang manajer ini yang diletakkan pada diri sendiri untuk di dunia berkualitasnya itu adalah diri murid, bukan lagi seorang guru. Kemudian untuk yang murid berkata, ini yang penghukum biasanya ya, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, seperti itu. Dia yang membuat merasa bersalah, karena dia merasa bersalah, nanti yang dikatakan, maafkan saya ya Pak, seperti itu ya. Kemudian untuk yang sebagai teman, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk yang pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh Pak? Berapa halaman yang harus saya tulis Pak? Seperti itu biasanya. Kemudian untuk yang manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, dia mulai berpikir cara yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian dampak pada murid, untuk yang guru sebagai penghukum itu, murid akan mengulangi kesalahannya. Kemudian pembuat merasa bersalah, ini murid menjadi merasa rendah diri. Kemudian untuk yang sebagai teman, murid akan menjadi lemah, murid tidak mandiri, dan murid menjadi ketergantungan karena selalu menggantungkan pada bantuan kita. Kemudian untuk sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Selanjutnya untuk yang manajer ini mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki diri. Begitu Bapak Ibu. Next. Nah, ini sebentar ya, ini ada pertanyaan untuk Bapak Ibu semua. Saya ini ya, satu-satu coba ya. Nah, di sini ada pernyataan-pernyataan. Nah, di sini nanti kira-kira yang menjawab atau yang mengatakan itu apakah guru sebagai penghukum, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer, teman, ya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Monggo Bapak Ibu yang mau menjawab, ini kira-kira sebagai apa ya? Yang mengatakan itu posisi kontrol guru sebagai
Apa? Ada yang mau berpendapat, Bapak Ibu? Dari penjelasan tadi? Bu Elmi? Bu Elmi mau berpendapat? Untuk saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira yang mengatakannya itu guru sebagai teman atau pemantau atau penghukum atau manajer? Ada yang bersedia menjawab, Bapak Ibu? Pak Fajar? Atau bisa menjawabnya di chat juga, ya. Bapak Ibu bisa komen di chat. Oh iya, ini jawaban dari Bu Rois sebagai teman. Oke, nanti ya kita cocokkan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini kira-kira yang mengucapkannya apakah guru sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah? Boleh komen di chat. Terus lagi nih, yang nomor 2 pembuat rasa bersalah. Ya, kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Sebagai teman. Ya, sebagai teman. Kemudian yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang hari ini? Kira-kira yang mengatakannya itu posisi guru sebagai apa ya Bapak Ibu ya? Yuk, sebagai apa? Bu Tata, mau berkomentar? Bisa dijawab lewat chat. Bu Kartika. Kemudian yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya. Ada yang menjawab? Bu Lisa? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, coba ya. Kita buktikan tadi jawaban dari Bapak Ibu Guru di slide selanjutnya. Yuk. Nah, nih ya, jawabannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, dengan ada yang memelas, ini membuat murid menjadi merasa bersalah. Nah, ini posisi kontrolnya adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai penghukum. Nah, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, ini posisi kontrolnya sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini sebagai pemantau, lebih ke hadiah atau hukuman. Tadi sebuah reward atau hukuman atau sanksi. Nah, ini adalah posisi guru sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini adalah posisi guru sebagai manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini menyalah-nyalakan murid ya. Nah, ini sebagai penghukum. Untuk next slide. Nah, ini bergerak antara, jadi ada peraturan pemantau untuk pemantau ya Bapak Ibu Guru ya. Ini pemantau itu bergeraknya itu antara peraturan dan konsekuensi atau hadiah.
Kalau manajer ini lebih ke nilai-nilai dan cara memperbaikinya. Jadi kalau berpandangan atau arahan kita atau fokus kita pada peraturan atau konsekuensi dan hadiah itu berarti sebagai pemantau, tapi kalau lebih ke nilai-nilai dan cara memperbaikinya berarti posisi guru sebagai manajer. Next, nah ini ya. Apa itu restitusi? Tadi sudah ada ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini dikaitkan dengan 5 posisi kontrol tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter dan bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, bukan hukuman, bukan konsekuensi tadi ya Bapak Ibu ya. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi mulai dari validasi tindakan yang salah. Mohon maaf, Mbak. Saya ulangi. Untuk segitiga restitusi ya Bapak Ibu Guru. Nah, ini ada validasi tindakan yang salah. Kemudian mohon maaf, ini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi ini untuk menstabilkan identitasnya ini biasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini biasanya dilakukan oleh guru yang dikatakan. Untuk validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian untuk menanyakan keyakinannya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini mengajak murid untuk berpikir ke depan. Nah, untuk slide selanjutnya, di sini ada contoh-contoh, ya. Contoh-contoh untuk, nah, ini untuk membuat anak yang merasa bersalah, gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ini adalah penerapan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi yang bisa dikatakan oleh guru dalam menstabilkan identitas itu kepada murid adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian contohnya lagi, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat yang diucapkan saat menstabilkan identitas Bapak Ibu. Untuk, nah ini validasi kesalahan. Validasi kesalahan di sini membantu murid mengenali basic atau kebutuhan basic need, yaitu kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, atau survival. Nah, untuk kata-kata yang bisa diucapkan guru pada validasi tindakan yang salah ini biasanya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk dari itu, tapi kamu tidak melakukannya, bukan? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, untuk yang selanjutnya, apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besoknya lagi? Nah, ini adalah contoh-contoh kalimatnya ya Bapak Ibu. Untuk yang selanjutnya, pada tahap menanyakan keyakinan, nah, di sini anak akan melihat kesalahannya,
dan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dan biasanya yang dikatakan guru pada tahap menanyakan keyakinan ini itu antara lain, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Nah, kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Pertanyaan selanjutnya, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini bisa kita tanyakan ke murid. Nah, ini pada proses ketiga restitusi didasarkan pada teori kontrol ya, Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah itu, semua perilaku memiliki alasan. Jadi teori kontrolnya itu, jadi ada alasan dibalik apa yang dilakukan anak. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan, ini teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, nah di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, ini ada Mario dan Adi merupakan murid kelas 8 di SMP Tunas. Pada jam istirahat makan siang saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka, Bapak Joko, di ruang kelas. Nah, ini Pak Joko adalah wali kelasnya Mario dan Adi, Bapak Ibu. Nah, ini yang dilakukan Pak Joko ya, contohnya ya. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Nah, ini Pak Joko bertanya dulu. Kemudian Mario dan Adi menjawab, iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main-main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah. Ketika beliau sedang berjalan, Pak. Nah, si Mario dan Adi menjelaskan. Kemudian Pak Joko mengatakan, kalian main lempar-lemparan makan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Diperjelas lagi ya Bapak Ibu ya. Kemudian Mario dan Adi, iya Pak, dengan wajah sedih dan muka menunduk. Kemudian Pak Jokonya menjawab lagi, Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Nah, kemudian Adi menjawab lagi, kami tidak bermaksud melakukannya, tapi apa? Kata Pak Joko. Tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian berada di dalam masalah? Nah, selanjutnya oke, Mario dan Adi, iya. Kemudian Pak Joko, baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main-main lempar-lemparan makanan begitu. Nah, ini sudah mulai ke validasi tindakan yang salah ya Bapak Ibu. Untuk slide ini mulai masuk validasi tindakan yang salah dengan menanyakan alasannya. Kemudian Maria dan menjawab, iya Pak. Pak Joko menjawab lagi, iya Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak, jawab Adi dan Mario. Kemudian Pak Joko mengatakan lagi, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kalian belum tunjukkan? Nah, ini mulai menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Mario dan Adi, ini Mario menjawab, kita harus bersikap baik satu sama lain. Kemudian si Adi menambahkan, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Nah, Pak Joko, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu, kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Mario dan Adi menjawab tidak, Pak. Kemudian Pak Joko, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Nah, ini Pak Joko sudah mulai
memancing dengan pertanyaan-pertanyaan untuk Adi dan Mario agar mendapatkan rencana ke depan ya Bapak Ibu ya. Nah, iya Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Nah, itu tadi Bapak Ibu contoh untuk penerapan segitiga restitusi yang mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sekian dari saya, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani Iswati SPD. Bapak Ibu guru semua masih ada di sini ya. Ini tahap yang selanjutnya adalah pertanyaan untuk 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama kami silahkan untuk Bapak Ibu guru bisa memberi pertanyaan untuk Ibu Ani Iswati. Monggo, siapa? Ibu Dia, Bu Elok ya, terima kasih Bu Elok. Mohon on cam Ibu Elok, Ibu Elok yang cantik sekali. Kangen. Ya Ibu Elok, terima kasih, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih atas presentasi yang sudah disampaikan oleh Bu Ani tadi, sungguh menarik sekali nggih. Terutama di sini tadi tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini saya menanyakan itu tentang apa yang saya sendiri alami dari tahun ke tahun. Budaya positif itu sendiri tadi kan ada 5 posisi kontrol dari kita sebagai guru. Untuk yang lebih lebih efektif dalam memposisikan kita sebagai guru untuk kita dapat mendisiplinkan siswa tanpa adanya hukuman, saat kita itu di posisi mana, dan semisal kan posisi itu tidak efektif untuk anak tersebut, apakah bisa memiliki jalan lain selain yang kita sudah posisikan tadi seperti itu. Itu intinya di sini caranya, intinya posisi kita itu untuk mendisiplinkan anak pada saat posisi tadi ya 5 tadi itu di mana posisi kita. Terus apakah harus, biasanya kan anak kan ada hukuman yang akan membuat mereka jera, tapi di sini tanpa ada hukuman apakah bisa membuat mereka jera? Sekian, terima kasih. Terima kasih Ibu Elok Nurmatika. Saya ulangi lagi, dalam modul 1.4 budaya positif dari tahun ke tahun dari Ibu Elok ada 5 posisi kontrol untuk lebih efektif memposisikan sebagai guru tanpa adanya hukuman. Intinya posisi di mana kita apabila siswa itu tanpa hukuman, nah kita itu ada di posisi mana. Seperti itu ya Bu Elok ya. Nggih Bu, karena kan selama ini saya rasa itu kalau tanpa ada hukuman kadang itu anak justru malah mengulang dan tidak bisa menyadarilah kesalahannya mereka sendiri seperti itu. Iya, posisi kita ada di mana. Untuk Bu Ani langsung dijawab atau kita ke pertanyaan kedua? Ini langsung saya jawab ya, Bu Elmi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Elmi dan terima kasih Bu Elok atas pertanyaannya yang luar biasa ini ya. Nah, ini sebagaimana kita seorang guru ya Bu Elok ya, ini terlalu sering lah kita sudah mengalami banyak kasus. Nah, memang benar apa yang dikatakan Bu Elok,
bahwa kadang itu ada anak yang merasa tidak ada efek jera. Nah, bila kita menghukum siswa, biasanya mereka membuat mereka menjadi takut. Kita mengira siswa itu akan jera, seperti itu, G. Tadi pertanyaan dari Bu Elok, apa tanpa ada hukuman, apa akan membuat siswa menjadi jera, seperti itu, G. Nah, sebetulnya kemarin saya juga pernah itu suatu ada kasus di kelas, dan saat saya mencoba melakukan segitiga restitusi ini, ada salah satu siswa yang mengatakan itu seperti ini, Bu, kata guru saya ya Bu, kalau tidak memukul itu kok katanya tidak sayang ya Bu, seperti itu malah muridnya. Nah, berarti di mindset dia itu muridnya sayang jika gurunya sayang, gurunya itu sayang jika gurunya memukul atau memberi hukuman pada murid yang melakukan kesalahan. Tapi secara umum ya Bapak Ibu, untuk hukuman itu biasanya akan membuat murid itu sisi negatifnya lebih banyak daripada sisi positifnya, ya. Jadi mereka akan jera, tapi di sisi lain itu membuat efek pada diri mereka itu menjadi takut. Nah, seperti itu. Jadi tadi siswa akan berusaha berbohong untuk menutupi kesalahannya jika dia tidak tertangkap atau ada teman atau guru yang mengetahui secara langsung, seperti itu. Nah, memang untuk yang lebih baik yang kita laksanakan sebagai guru, kita itu melakukan pada posisi sebagai manajer. Nah, jadi untuk menangani setiap kesalahan siswa, kita memposisikan kita sebagai manajer dengan melakukan tadi segitiga restitusi ya Bu Elok ya. Dari kita menanyakan pada anak, mulai tadi bisa saja kamu melakukan hal yang lebih buruk seperti itu. Kemudian apa alasan kamu melakukannya? Jadi untuk tindakan-tindakan yang seperti itu kita berusaha mendekati siswa, kemudian kita mengajak siswa itu untuk berpikir, kemudian rencana apa yang akan dia lakukan untuk mengulangi kesalahannya. Memang ini biasanya tidak langsung, oh siswa itu akan berubah, tidak bisa. Ya, karena memang di dunia kita biasanya memang guru lebih banyak sebagai penghukum ya biasanya ya Bapak Ibu ya. Coba kita introspeksi diri sendiri, kadang juga saya melakukan hal yang sama seperti itu ya. Tapi setelah saya belajar budaya positif ini, saya jadi lebih tahu, oh ternyata efek dari memberi hukuman itu seperti itu, efek menjadi pemantau seperti ini. Nah, memang untuk melakukan suatu hal itu tidak dengan cara yang instan, ya. Tidak harus siswa ini langsung berubah dengan cara yang seperti ini. Ada siswa juga yang sudah ditangani dengan posisi kita sebagai manajer, kemudian menggunakan segitiga restitusi, masih ya ada yang melakukan kesalahan lagi ada, tapi ada yang ketika itu langsung berubah juga ada. Kemarin saya juga menemukan anak yang karena dia tidak memakai helm, saya coba menerapkannya dengan melakukan segitiga restitusi. Nah, alhamdulillah dari itu dia sudah mulai, oh iya Bu, ini demi keselamatan, jadi saya akan menggunakan helm, saya akan memakai helm setiap saya berkendara, seperti itu. Jadi tanpa adanya hukuman, apakah akan membuat siswa menjadi jera? Nah, kita di sini tidak membahas siswa itu jera dan tidak, tapi di sini kita itu ingin menyadarkan anak, ya, mengembalikan anak kembali kepada kelompoknya, ya Bapak Ibu ya, agar siswa itu bisa berbuat atau bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik lagi. Jadi tidak untuk membuat siswa menjadi jera. Jadi seperti itu Bu Ella, bisa diterima jawabannya? Iya Bu, terima kasih atas penjelasan yang sudah diberikan. Intinya di sini kita harus berusaha untuk mengetahui karakter siswa tersebut ya. Tidak langsung apa yang kita sudah berikan treatment itu langsung berhasil, tapi dengan cara bertahap. Terima kasih Bu Ani atas penjelasannya. Ya, sama-sama Bu Ella, terima kasih. Terima kasih Bu Elok Normatika untuk pertanyaan yang pertama, dan terima kasih Bu Ani Iswati bisa menjawab untuk pertanyaan yang pertama.
Selanjutnya yaitu adalah pertanyaan yang kedua. Silahkan saya buka untuk Bapak Ibu guru semuanya. Silakan Ibu, Bapak. Ibu Dia. Monggo Ibu. Ya, silakan Ibu Dia. Terima kasih atas waktu yang diberikan ya Bu Elmi dan Bu Ani. Di sini saya akan menanyakan, tadi kan sudah dijelaskan dari Bu Ani ya tentang segitiga restitusi. Ada beberapa langkah penerapan dalam segitiga restitusi. Di antaranya tadi ada validasi tindakan yang salah, kemudian ada menanyakan keyakinan. Berikutnya yaitu berikutnya menstabilkan identitas ya, begitu ya Bu Ani ya. Di sini yang suaranya kurang keras Ibu Dia. Maaf, kurang keras. Halo, masih kurang keras. Ya, sudah Halo? jelas Bu Dia. Sudah cukup Bu. Perlu diulangi atau perlu diulangi? Lanjut tidak apa-apa. Apa diulangi juga tidak apa-apa. Ulangi saja Bu. Inti langsung saja ya. Inti dari pertanyaan saya yaitu bagaimana dengan murid yang sudah mendapatkan restitusi dari temannya itu yang berbuat salah, tapi dia secara diam-diam itu tidak memaafkan dan dengan tulus dan masih menyimpan dendam atau trauma, itu bagaimana Bu Ani kira-kira? Terima kasih. Terima kasih Bu Dia untuk pertanyaan yang kedua, sangat menarik sekali. Bisa langsung dijawab Ibu Ani? Iya Bu. Ya Bu Elmi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Elmi atas waktunya dan terima kasih Bu Dia atas pertanyaannya. Nah, begini ya Bu Dia. Jadi setiap murid memang itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, seperti yang Bu Dia ceritakan tadi, ada murid yang sudah kita melakukan memposisikan diri sebagai manajer, kemudian kita sudah melakukan segitiga restitusi berkali-kali. Tapi karena ada murid yang entah itu hatinya apa memang dia yang bandel begitu ya Bu Dia ya mungkin ya. Jadi itu sudah dilakukan berkali-kali tapi tetap saja sehingga dia malah menyimpan dendam seperti itu ya. Nah, itu berarti apa yang kita lakukan itu belum berhasil Bu Dia. Jadi cara kita melakukan, mungkin kita bisa merefleksi ulang. Oh, apakah tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya ucapkan itu sudah tepat pada kasus murid tersebut atau belum? Nah, seperti itu. Kemudian kita kenapa dia sepertinya masih masih menyimpan dendam seperti itu. Nah, untuk anak yang masih menyimpan dendam itu biasanya dia itu kalau ditanya saat alasan apa kenapa kamu melakukan seperti ini. Nah, itu biasanya dia itu untuk menjawab alasannya dia pasti mengada-ngada ya. Jadi dia membuat alasan-alasan kenapa dia melakukan kesalahan itu. Kemudian berarti dia belum bisa memahami keyakinan kelas yang sudah disepakati atau keyakinan yang ada di sekolah yang sudah disepakati. Nah, ini kita bisa introspeksi dari cara kita saat melaksanakan segitiga restitusi dan kita juga bisa introspeksi, oh karakter anak itu ternyata seperti ini. Jadi kita perlu untuk anak yang seperti itu ya, walaupun kita sudah melakukannya berulang-ulang, kita akan mencoba lagi dan mencoba lagi sehingga anak itu memang benar-benar sadar sehingga untuk tujuan terakhirnya dia itu bisa merencanakan untuk kegiatan ke depan atau merencanakan atau muncul karakter yang lebih kuat dari dalam dirinya untuk ke depannya begitu Bu Dia. Tapi kalau justru malah dia itu menyimpan dendam kan berarti untuk karakter positif yang lebih kuat itu kan belum tercipta ya, malah sebaliknya. Nah, itu berarti harus kita lakukan lagi. Oh, cara seperti ini kok belum bisa ya. Berarti anak ini masih berbuat seperti ini. Nah, coba kita dekati lagi. Kita lakukan lagi, kita tanyakan keyakinan kelasnya lagi, kita tanyakan lagi, mengapa kamu masih menyimpan dendam seperti itu? Nah, kita
mempertanyakan hal seperti itu lagi sehingga anak itu benar-benar sudah berubah menjadi atau berkarakter positif, Bu Dia. Jadi untuk tahapan-tahapan ini memang ada yang tidak 1 kali, 2 kali, 3 kali berhasil ya. Dan memang ini kita memang butuh waktu. Jadi cara kita menerapkan segitiga restitusi ini memang butuh apa ya? Yang tadi bergantung dari hati si anak juga, bergantung dari kesabaran Bapak Ibu gurunya juga dalam menerapkan segitiga restitusi. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tadi yang diajukan guru tadi tersebut sudah tepat atau belum, atau justru malah tambah membuat si siswa itu merasa bersalah sehingga dia menyimpan dendam seperti itu. Jadi semua perlu kita koreksi dan ini perlu adanya kolaborasi juga dengan Bapak Ibu guru lain ya Bu Diah ya. Jadi coba Bu ganti Bu Diah coba yang melakukan seperti ini. Kok saya sudah melakukan seperti ini, si A ini kok masih melakukan seperti ini ya Bu? Malah dia itu sepertinya dendam dengan saya seperti itu. Nah, perlu adanya kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain ya. Kita sharing lah. Oh anak ini seperti ini Bu, sudah tak lakukan seperti ini, ternyata dia seperti ini. Nah, ganti coba jenengan apa gimana. Nah, ini perlu adanya kolaborasi dengan Bapak Ibu wali kelas, kemudian Bapak Ibu mata pelajaran untuk memperbaiki setiap kesalahan yang ada pada diri anak sehingga dia bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Begitu Bu Diah. Iya, terima kasih Bu Ani untuk Bu Dia. Bagaimana untuk dari jawaban dari Ibu Ani? Oh ya, berarti intinya dari Bu Ani itu kita sebagai guru harus selalu mencoba dan mencoba sampai berhasil gitu ya Bu ya? Iya Bu, memang perlu waktu ya untuk melaksanakan segi restitusi ini. Terus dicoba sampai kita benar-benar berhasil menjadikan setiap anak itu berkarakter positif. Seperti itu Bu Dia. Oke, terima kasih Bu Ani. Saya kira sudah cukup jawaban yang luar biasa dari Bu Ani. Terima kasih Bu untuk Bu Ani dan Bu Ani. Oke, terima kasih Bu Dia atas pertanyaannya. Terima kasih Bu Dia untuk pertanyaan yang kedua dan terima kasih Bu Ani Iswati langsung menjawab untuk pertanyaan yang kedua ini. Kita ke pertanyaan ketiga atau sudah selesai Bu? Ketiga ya. Ketiga. Saya buka untuk pertanyaan ketiga untuk Ibu Ani Iswati. Silahkan Bapak Ibu guru. Silahkan Bu, Bapak. Ibu Dista. Silakan Ibu Dista. Ibu Dista. Ibu Kartika. Ada. Ibu Hera, Ibu Silva Herawati, silakan untuk bertanya. Ibu Rois bertanya, silakan Ibu. Oh di room chat. Ibu Rois bertanya di room chat karena maaf Bu, speakernya saya rusak, saya bertanya lewat chat. Silahkan Ibu Rois. Baik, ini langsung saya jawab ya Bu Helmi ya. Pertanyaan dari Bu Rais. Terima kasih Bu Rais atas pertanyaannya. Nah ini ya, saya mau bertanya ya Bu, bagaimana dengan murid yang sudah mendapatkan restitusi dari temannya yang berbuat salah, akan tetapi dia secara diam-diam tidak memaafkan dengan tulus dan masih menyimpan traumatik
Cara penanganannya seperti apa ya, Bu? Nah, ini. Memang iya, berarti ini muridnya mendapatkan restitusinya itu dari teman ya, Bu Rois ya? Iya. Nah, oke. Nah, ini untuk restitusi dari teman, ini sebaiknya perlu kita tadi ya, kita cek ulang untuk restitusinya sudah tepat apa belum. Apalagi itu kan yang melakukan itu temannya. Sedangkan ini restitusi ini tadi kan yang ada kaitannya dengan 5 posisi kontrol guru. Jadi yang melakukan restitusi itu kan gurunya, Bapak Ibu. Jadi ini kalau temannya yang melakukan restitusi ini berarti perlu adanya konsultasi dengan pihak lain ya, perlu konsultasi dengan guru ataupun orang tua. Apakah cara dia merestitusi tadi sudah tepat apa belum? Kok ini sampai diam-diam tidak memaafkan dengan tulus dan masih menyimpan traumatik. Nah, ini kita perlu adanya pendekatan persuasi juga antara siswa yang sudah melakukan restitusi tadi dengan siswa yang berbuat salah. Ya, jadi kita tahu, oh ternyata pelaksanaan restitusinya tadi seperti ini. Kemudian kita tanya pada siswa yang berbuat salah tadi, bagaimana tadi yang sudah disepakati atau bagaimana alasannya apa, kita perlu melakukan restitusi ulang. Kita sebagai guru ya bisa menerapkan kembali segitiga restitusi itu ya dengan cara yang lebih baik dari teman yang dilakukan tadi. Kalau dari murid tadi kita sudah mengetahui, kita sudah bertanya, bagaimana kamu tadi melakukan restitusi dengan temanmu, seperti itu. Nah, dari situ kan kita tahu sebagai guru ya Bapak Ibu ya, ada catatan-catatan, oh tadi yang dilakukan itu adalah ini. Nah, jadi kita bisa menemukan, oh jadi ini masalahnya, jadi dia masih menyimpan traumatik. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita sebagai guru perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak ya, sehingga siswa itu sudah tidak menyimpan dendam ya, kemudian rasa atau traumatiknya itu hilang. Jadi seperti itu Bu Rois. Bisa diterima Bu Rois? Bagaimana? Kan dia tidak punya itu, tidak punya suara. Oke, terima kasih Bu Rois atas pertanyaannya. Saya kembalikan kepada moderator Bu Helmi. Ya, sudah masuk. Iya, terima kasih. Saya lanjutkan. Ya, terima kasih Bu Rois untuk pertanyaan yang ketiga. Saya rasa cukup ya Ibu ya. Kita pertanyaan hanya ada 3. Terima kasih. Untuk ulasan semuanya dari pertanyaan 1, 2, dan 3, untuk tadi pertanyaan yang pertama ada dari Ibu Elok, posisi di mana kita tanpa hukuman, bagaimana tanpa hukuman kepada siswa, kita itu ada di posisi yang mana. Kemudian yang kedua ada Ibu Dia Ivanasari, segitiga restitusi, bagaimana siswa mendapatkan hasil. Jadi siswa itu ada yang sudah diingatkan tapi di dalam hati masih belum bisa memaafkan, gitu ya. Yang ketiga dari Bu Rois tadi ada pertanyaan, tidak memaafkan dengan tulus, masih menyimpan traumatik, cara pengenannya seperti apa, tadi sudah dijawab oleh Ibu Ani semuanya dengan sangat jelas dan sangat panjang sekali dari pertanyaan 1 dan 2 dan 3. Ya, terima kasih dari Bapak Ibu guru semuanya untuk tahap yang kedua sudah terselesaikan dengan baik. Kemudian ini adalah tahap yang ketiga, yaitu adalah penutup. Tahap ketiga, penutup. Sebelum saya tutup, saya mempunyai sebuah pantun.
sebuah pantun. Dandan yang cantik mau ke kondangan. Tidak lupa pakai gaun. Terima kasih Cakep. untuk teman-teman Cakep. semua. Masuk. Cakep. Terima kasih Bermi. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu guru semua. Saya tutup. Alhamdulillah.